Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Filsafat Ilmu kelas R2H Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun pelajaran 2020-2021. Di sini kami dengan anggota Alen, Nabila, dan Andika Putri akan membawakan materi tentang pengetahuan yang mencakup hakikat dan sejarah pengetahuan, sumber pengetahuan, dan sikap ilmiah. Dengan dosen pembimbing mata kuliah, ialah Ibu Luciana Wulansari. Berikut materi yang kami akan paparkan, harap disimak baik-baik ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Okta, saya akan membawakan hakikat dan sejarah pengetahuan. Hakikat dan sejarah pengetahuan. Sejatinya, ilmu pengetahuan yaitu mengarahkan kecerdasan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat tanpa mengharapkan keuntungan materi, melakukan pengkajian tak kenal lelah dan terperinci tentang alam semesta untuk menemukan kebenaran mutlak yang mendasarinya, dan mengikuti metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Maka ketiadaan hal-hal ini memiliki arti bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat memenuhi harapan kita. Meskipun biasanya dikemukakan sebagai pertikaian antara Kristen dan ilmu pengetahuan, pertikaian zaman Renaissance, terutama antara ilmuwan gereja, Kopernikus, Galileo, dan Bacon, dikemukakan sebagai anti-agama, telah memunculkan cinta dan pemikiran untuk menemukan kebenaran sebelum Kristen Islam membawa obor pengetahuan ilmiah. Ciri-ciri ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, memiliki ciri-ciri tersendiri di antara ciri yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan, seperti dikemukakan Konrad Kebung, yaitu: pertama, sistematis. Para filsuf dan ilmuwan sepaham bahwa ilmu adalah pengetahuan atau kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Ciri-ciri sistematis ilmu menunjukkan bahwa ilmu merupakan berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan tersebut mempunyai hubungan saling ketergantungan yang teratur, pertalian tertib. Pertalian tertib yang dimaksud disebabkan adanya suatu asas tata tertib tertentu di antara bagian-bagian yang merupakan pokok soalnya. Ciri kedua yaitu empiris, bahwa ilmu mengandung pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan serta percobaan secara terstruktur di dalam bentuk pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu mengamati, menganalisis, menalar, membuktikan, dan menyimpulkan hal-hal empiris yang bersifat fakta atau faktual, baik berupa gejala maupun kebatinan, gejala alam, gejala kejiwaan, gejala kemasyarakatan, dan sebagainya. Semua hal fakta yang dimaksud dihimpun dan dicatat sebagai data atau datum sebagai bahan persediaan bagi ilmu. Ilmu dalam hal ini bukan sekedar fakta, melainkan fakta yang diamati dalam suatu aktivitas ilmiah melalui pengalaman. Baik, selanjutnya, fakta bukan pula data. Berbeda dengan fakta, data lebih merupakan berbagai keterangan mengenai suatu hal yang diperoleh melalui penerapan atau sensasi indrawi. Ciri yang ketiga yaitu objektif, bahwa ilmu menunjukkan pada bentuk pengetahuan yang bebas dari prasangka perorangan atau personel biasa, dan perasaan subjektif berupa kesukaan atau kebencian pribadi. Ilmu haruslah hanya mengandung pernyataan serta data yang menggambarkan secara terus terang atau mencerminkan secara tepat gejala yang ditelaahnya. Sekian dari saya. Berikutnya dijelaskan oleh Saudara Andika. Baik, nama saya Andika Putri dengan NPM 20 200 15 00777. Ingin membacakan tentang sumber pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salma 2005 mengemukakan pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4 macam, yaitu: pertama,
pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu panas, dan sebagainya. Dengan common sense, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang tentang sesuatu, di mana mereka berpendapat sama semuanya. Common sense diperoleh dan pengalaman sehari-hari, seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan musim kemarau akan meringankan sawah tanda hujan. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemah dari skrensi. Dalam pengertian yang sempit, skrensi diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objective thinking. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu perolehannya melalui observasi, eksperimen, klasifikasi, dan analisis ilmu itu objektif dan penyampingan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan netral, dalam arti tidak dipengaruhi oleh suatu yang bersifat kedirian atau subjektif. Karena dimulai dengan fakta, ilmu merupakan milik manusia secara komprehensif. Ilmu merupakan lukisan dan keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal di pelajarannya dalam ruang dan waktu sejauh jangkauan logika dan dapat diamati panca indera manusia. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan dalam kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya dapat satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang relatif dan kritis, sehingga ilmu yang ditandainya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Yang keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para ustadznya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan vertikal, dan cara berhubungan sesama manusia, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal. Pengetahuan agama yang lebih penting di samping informasi tentang Tuhan juga merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya. Menurut para pengamat agama, masih bertahan sampai sekarang karena adanya doktrin tentang hidup sehat setelah mati, karenanya masih dibutuhkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alem Parulian Simatupang. Saya akan membacakan sikap ilmiah. Sikap atau attitude adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja, atau bisa dibilang netral, dari seseorang terhadap sesuatu.
Sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok orang. Kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif. Sedangkan kalau perasaan tidak senang, sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya netral. Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Menurut Joko Priyono, sikap ilmiah paling tidak mencakup 6 unsur utama, yakni keingintahuan, spekulasi, kesediaan untuk bersifat objektif, berpandangan terbuka, kesediaan untuk menunda keputusan hingga semua bukti yang diperlukan ada, kesediaan untuk bersikap bahwa semua kesimpulan ilmiah bersifat sementara, dan tujuan pendidikan yaitu untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap, dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. Sujana secara garis besar membagi 3 kategori dalam ranah penilaian, yaitu A. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Ranah efektif, berkenaan dengan sikap atau tingkah laku siswa yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. C. Ranah psikomotor, berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan, dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotor, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif. Dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau masih kurang tepat videonya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.